untuk Dinas Provinsi Jawa Timur. Menginformasikan lebih masif. Betul. Kalau masing-masing daerah kan menginformasikan dirinya sendiri. Ya kan. betul. Nah, provinsi ini harusnya 38 kota kabupaten harus dirangkai informasi itu. Iya. Menjadi satu, tadi saya bilang, kesatuan tentang kebudayaan di Jawa Timur yang sekaligus menjadi objek wisata. Halo, kita jumpa lagi di podcast Kopi Nawa bersama saya Anang Cabro, dan hari ini kita akan bicara tentang revitalisasi wisata budaya menjaga tradisi di era digital. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah perbincangan karena hari ini kita tahu bahwa wisata menjadi ikon yang menghasilkan dan itu sudah masuk di desa-desa yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira seperti apa perbincangannya? Ikuti saya dalam Kopi Nawa hari ini. Seperti biasa di Kopi Nawa kita akan menalar wawasan kita. Bagaimana yang terjadi di sekitar kita dan apa yang sebenarnya menjadi peluang dan apa yang perlu kita lakukan agar peluang ini bisa menghasilkan untuk diri kita di situasi ekonomi yang katanya banyak orang lagi tidak menentu. Nah, saya ingin membuat hidup kita menjadi menentu karena sudah hadir di sini bersama saya anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Oni Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Ya. Berapa bulan yang lalu? Tapi bagus loh, kemarin yang kemarin yang apa namanya itu? Petani gurem. Orang jadi sekarang jadi paham kan bahwa ternyata petani itu nggak gampang. Dan tidak semua petani itu kaya dengan lahan yang besar ya. Betul Mas Nang. Itu menjadi salah satu kesempatan buat kita juga untuk memahami bahwa banyak hal yang harus kemudian kita tahu, tidak semudah kita membalik tangan sehingga kemudian beras menjadi nasi di hadapan kita. Tapi hari ini kita tidak bicara itu, kita bicara tentang wisata yang sebenarnya cukup banyak ya di Jawa Timur ini, tetapi penanganannya atau pengenalannya kalau saya bilang masih kurang. Ada satu cerita menarik sebenarnya ya ketika ada salah satu tayangan bagaimana keindahan Indonesia dengan sungai, kemudian tumbuh-tumbuhannya, dan itu viral di sosmed, bahkan sampai ke Ronaldo, pemain yang mungkin kita tahu adalah pemain sepak bola yang sekarang berkarir di Arab. Dia bertanya di mana ini? Ternyata itu adalah di Sukabumi, Indonesia. Artinya sudah mendunia. Dan ketika kita bicara tentang budaya kita, ternyata banyak ya budaya kita ini, Pak Oni ya. Selama ini seperti apa sih penanganan budaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan dan mengenalkan budaya-budaya yang ada di Jawa Timur ini? Iya, terima kasih Mas Nanang. Jadi kita tadi temanya wisata budaya ya. Jadi saya sangat setuju sebetulnya Jawa Timur ini memiliki potensi yang besar untuk wisata atau dunia pariwisata khususnya berkaitan sama kebudayaan. Jadi jika melihat sejarahnya, Jawa Timur sejak ada Kerajaan Medang, ada kemudian lahir Kahuripan dengan rajanya Airlangga, kemudian lahir Singosari, Kediri, Singosari, lalu Mojopahit. Mereka punya peradaban, otomatis dia punya situs-situs sejarah yang juga menjadi objek wisata. Kemudian sosiolog senior di Jawa Timur juga menyampaikan bahwa jika ingin mengenal budaya
di Jawa Timur paling tidak ada wilayah Mataraman, wilayah yang dapat pengaruh dari budaya Mataram, wilayah perbatasan dengan Jawa Tengah termasuk ke Kediri dan Blitar, ada wilayah Arek, ada Madura, Pedalungan. Dia punya serangkaian budaya. Belum lagi ngomongkan soal tradisi-tradisi masyarakat agraris yang biasanya berada di sekitar sungai Berantas otomatis, mulai dari Batu turun ke Kediri terus itu ke Mojokerto sampai ke. Kemudian ada tradisi maritim, sedekah laut dan macam-macam. Yeah. Itu merupakan objek budaya, merupakan aset yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan pariwisata di Jawa Timur. Nah, saya rasa jumlahnya cukup banyak, sehingga itu aset yang kemudian misal orang luar juga tidak tahu bahwa itu ada di Indonesia, kemudian di Jawa Timur juga ada. Saya pikir itu. Ya, hari ini kan boleh dikatakan sebenarnya gampang ya mengenalkan sesuatu yang ada di sekitar kita dengan era sosial media. Betul. Yang kemudian kita kenal dengan jejak digital. Betul. Nah, tapi kita kalau misalnya kemudian menelusuri betapa besarnya potensi yang ada di Jawa Timur, kalau menurut data yang saya punya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur ini mencatat bahwa pada tahun 2023 ada 1.316 daya tarik wisata di Jawa Timur. Dari jumlah itu 354 adalah wisata budaya. Nah, angka ini meningkat dibandingkan laporan sebelumnya, yaitu 322 destinasi budaya. Banyak kan sepertinya, jumlahnya ya. Kalau dari angka ini Komisi B memaknainya seperti apa? 354 ini. Iya, 354 wisata budaya. Ini menunjukkan bahwa memang potensinya cukup besar, di mana budaya itu dijadikan ikon wisata di Jawa Timur. Yeah. Yang lainnya kan wisata alam, wisata buatan, mungkin terdata di situ, tapi yang angka yang itu adalah wisata budaya. Ada cagar budaya, ada situs sejarah, kemudian mungkin ada desa adat semacam Oseng itu, museum-museum. Nah, kemarin beberapa waktu yang baru seminggu yang lalu kami bersama Dinas Pariwisata ke Balai Pelestari Kebudayaan Jawa Timur. Nah, di Trowulan itu nampak sekali potensinya. Artinya masih sangat besar untuk bisa dikembangkan. Saya pikir itu. Kalau melihat angka yang cukup besar di sini 354 ya. Mungkin kita nggak perlu ingat-ingat itu sebagai merek rokok lah kira-kira. Karena seperti itu. Kadang-kadang kalau sudah angka-angka seperti itu kan kayak merek rokok. Tapi kayaknya masih belum banyak juga ya yang digali atau diperkenalkan kepada dunia internasional. Padahal ini kan sebenarnya sebuah potensi besar untuk bisa menopang ekonomi dari wisata itu sendiri. Nah, Komisi B selama ini melihat kinerja dari Dinas Pariwisata itu seperti apa dalam memperkenalkan 354 yang sudah didata. Karena saya takutnya ini cuma didata tapi kemudian hanya menjadi laporan angka gitu ya. Tapi kan tidak ada pengaruhnya kemudian ke masyarakat. Ya memang itu yang sudah beberapa bulan terakhir kita diskusikan dengan Dinas Pariwisata bahwa sebaiknya Dinas Pariwisata Jawa Timur bisa menjadikan itu sebagai satu mosaik potret bagaimana budaya di Jawa Timur. Benar sekali kalau itu dibiarkan berdiri sendiri, orang akan tidak akan tahu. Contoh adalah kalau kita berbicara tentang Mojopahit. Nah, Mojopahit pada era berapa, tinggalannya ada di mana, seharusnya kita bisa membuat satu narasi yang runtut. Dan selama ini mungkin kalau harus cari sendiri-sendiri ya setengah mati lah. Nah, saya pikir itu harus lebih ditingkatkan. Belum lagi seni-seni yang ada di setiap kabupaten kota itu. Itu yang harus dirangkai menjadi satu mosaik tentang Jawa Timur. Mosaik. Ya, jadi itu kumpulan kebudayaan yang setiap daerah itu menunjukkan keberagaman Jawa Timur. Saya kok belum melihat ya sampai hari ini ada upaya untuk kemudian begitu kita klik gitu. Betul. Itu kemudian kita bisa melihat, misalnya kita mau dari arah barat nih, Pacitan,
Magetan, Ponorogo. Sudah ada sebetulnya. Sudah ada. Jadi sistem informasi pariwisata, objek wisata sudah ada di Dinas Wisata itu. Ada, kita tinggal klik apa tadi kemarin, si data atau apa itu. Oh iya. Jadi kita tinggal klik. Jadi ada objek, ada budaya di mana dan sebagainya. Tetapi kita hampir dikatakan kita tidak akan ngerti sebetulnya karena tidak ada narasi penghubungnya. Tidak ada narasi penghubungnya, Ya. maksudnya gimana? Jadi contoh tiba-tiba muncul reog di Ponorogo. Apa ini reog? Narasinya apa? Oh iya, Nah, iya. kan tidak tahu kita. Kenapa ada Singosari di Malang, kemudian ada Mojopahit di Trowulan, ada Kediri di Kediri. Kita tidak pernah Membuat itu secara utuh ya. betul sebagai satu Runtutan runtutan cerita betul. sampai kemudian pergerakan Porowali di Pantura itu, dia ada di Gresik, Lamongan, Tuban. Jadi sehingga kita kalau ingin datang ke suatu wilayah jadi enak. Iya betul. Tidak Kita tahu parsial. ke apa namanya, keberurutan dari bagaimana sejarah itu. Ya, dan tapi kalau budaya data itu. sudah didata. Oke. Jadi datanya sudah ada, berarti tinggal kebijakannya. Tapi sebelum kita ke kebijakan, kita minum kopi dulu. Kopinya tambah lama tambah dingin ini. Tambah dingin. Ini juga merupakan budaya yang hari ini juga cukup menarik, Mas Oni ya, karena ternyata beberapa wisatawan luar negeri ini akhirnya sekarang lebih memilih minum kopi di warung kopi daripada di tempat-tempat yang apa namanya lebih premium lah istilahnya seperti itu. Ya mungkin dia ingin suasana beda. Suasana beda atau karena mungkin lebih murah kalau yang Bisa di jadi. kopi. Tapi kalau ngomongin kopi, jadi wisata lokal Betul. itu di Tulungagung. Saya lupa tempatnya. Dia di rokok itu dikasih Apa namanya itu? ampasnya kopi. Ampas, ya. Dan itu sudah jadi tradisi. Jadi di itu tradisi yang cukup di Tulungagung. Iya. Jadi ini adalah wisata kopi yang luar biasa yang mungkin perlu apa namanya mendapatkan perhatian yang lebih ya dari pemerintah provinsi, karena tampaknya di setiap wisata yang ada itu selalu saja melekat kopi di situ, warung, kafe dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang bicara kebijakan nih, Mas Oni ya, karena kita tahu bahwa tadi angkanya sudah jelas 354 ya kalau tadi kalau tidak 354 sudah tercatat. Itu artinya kan sebenarnya ini merupakan bahan baku untuk kemudian membuat budaya-budaya ini bisa terdigitalkan. Dan kita tahu bahwa itu pasti butuh anggaran. Kalau misalnya selama ini Komisi B sendiri melihat penataan anggaran untuk pengembangan budaya itu dalam hal ini untuk bisa masuk di digitalisasi budaya itu sendiri, itu sudah memenuhi atau masih belum? Saya rasa masih kurang jauh. Jauh ya. Jauh kalau soalnya. Jadi mungkin begini, mungkin kita tidak melihat potensi ekonomi di situ. Padahal dalam menjadikan kesenian kebudayaan sebagai objek wisata ini kan selain melestarikan dan menjaga budaya itu sendiri, juga mendatangkan nilai ekonomi. Ya. Nah, jika tidak melihat kesempatan itu ada di sana, maka anggaran kadang-kadang dianggap sekedar cuman pelestarian. Dan itu gede biayanya. Iya. Gede biayanya. Jadi hanya sebatas bahwa ini cukup dikenal, menggugurkan kewajiban. Jadi pemerintah dianggap dokumentasi. Betul. Tidak dianggap bahwa ini sebenarnya adalah bahan baku Trigger ekonomi ya. untuk Pemicu pergerakan ekonomi ya. Jadi selain untuk pelestarian itu juga menggerakkan ekonomi. Nah kan itu artinya tugasnya Mas Oni sebagai anggota dewan untuk mengingatkan atau mengubah pola pikir dari pemerintah untuk menjadikan bahwa ini nggak bisa cuma sekedar dijadikan dokumentasi atau sekedar rekaman-rekaman yang kemudian diputar untuk membanggakan bagaimana budaya kita yang luar biasa. Tapi di digital ini kan
sebenarnya bisa menjadi salah satu cara untuk menjual dan menjadikan ini sebagai arah untuk mensejahterakan masyarakat misalnya. Iya, jadi memang belum menjadi prioritas mungkin di sektor wisata dan budaya ini, setelah budaya ini, karena ya kemarin memang sempat kita bahas, karena ya itu tadi mungkin dia dianggap sesuatu yang berdiri sendiri saja. Ya, saya agak nyerang nih. Menurut Mas Oni, pemerintah menyadari nggak bahwa ini adalah sebenarnya potensi untuk menumbuhkan ekonomi atau tidak? Harusnya menyadari. Harusnya menyadari. Tapi sadar saja tidak melakukan apa-apa. Ya balik lagi pada skala prioritas di rencana pembangunan di provinsi itu mungkin kemarin di luar yang utama ya. Gitu aja gampangannya ya. Masih dianggap itu belum menjadi prioritas. Tapi ini menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Sekarang gini, kalau misalnya Mas Oni bisa melihat itu sebagai penggerak ekonomi, ada nggak salah satu contoh misalnya di dapilnya dengan salah satu yang terkenal kan Tayupan ya, misalnya begitu. Daerah Tayupan ini kan adalah budaya kita ya dengan segala plus minusnya, tapi kan bisa mendatangkan orang jualan PKL, kemudian parkir, kemudian juga sound system, panggung, kursi. Ini kan sebenarnya ekonomi. Gitu. Enggak, jadi sebetulnya yang bisa diambil contoh itu kalau di Jawa ini kita ke Jogja. Ya. Daerah Istimewa Yogyakarta itu betul-betul dia menjaga budaya dan menjadikan budaya ini sebagai ikon wisatanya. Jadi kalau kita masuk ke Jogja itu jelas gitu. Termasuk juga Bali. Selain kalau Bali ada eksotis di alam ya. Jadi lengkap kalau. Nah, dia sudah menjadikan budaya itu sebagai sumber pendapatannya. Budaya itu sebagai sumber pendapatan. Ya, dalam konteks pariwisata itu, tadi. Itu menjadi semacam tagline gitu ya. Tagline ya kurang. Artinya bahwa mereka hari ini bisa hidup, makan, menyekolahkan anaknya. Jadi di Jogja itu kalau di Malioboro kita bisa sewa baju, berfoto-foto pakai pakai baju Jawa kan. Betul. Itu sudah peluang. Ya sudah luar biasa. Kemudian muncul banyak hotel, kuliner dan lain sebagainya. Bali apalagi sudah jelas. Bali sektornya itu adalah budaya. Nah, kalau kita memahami bahwa itu bisa menghasilkan, mendatangkan hasil dari, maka kita akan menjaga dan memanfaatkan itu dengan baik. Nah, di Jawa Timur mungkin ya belum. Gitu ya. Kenapa kok belum? Ya kurang tahu nanti saya. Ya mungkin kenapa kenapa tidak ditarik di dapilnya Mas Oni, daerah Tuban, Bojonegoro? Kalau di Tuban ini yang paling banyak mendatangkan menggerakkan ekonomi itu Sunan Bonang. Ziarah wisata religi, ziarah wali. Jadi di Pantura itu mulai dari Surabaya di Sunan Ampel, kemudian ada di Gresik, ada di Lamongan, terus ke Tuban. Nah, cerita tentang para wali ini diceritakan kepada berarti kakeknya ada di sini, habis itu datang ke sana. Dia sembari berdoa mendoakan, dia semakin dekat dengan itu. Kalau yang wisata yang lain saya tidak melihat, belum mampu untuk. Nah, padahal juga masih banyak potensi. Kan banyak tuh di Bojonegoro itu kan pantai ya. Bojonegoro itu Tuban bahkan pinggir pantai loh. Kalau Tuban pantai, kalau Bojonegoro itu kota minyak. Ya, kota minyak. Nah, itu jadi wisatanya wisata geologi. Jadi kalau ingin lihat bagaimana kita mengambil minyak secara tradisional itu ada di Bojonegoro. Itu kan juga termasuk budaya, karena budaya itu kan perilaku masyarakat yang sudah lama turun temurun dan menarik untuk dipelajari. Gitu. Kalau yang seni wayang tengul. Wayang tengul. Wayang yang terbuat dari kayu itu. Itu di Bojonegoro. Kalau yang di Tayub juga di Bojonegoro ada, di Tuban juga ada. Tayub. Ya, kan kita bicara tentang digitalisasi nih Mas. Artinya bahwa
hari ini pemerintah harus lebih terbuka lah Nah. untuk merangkul orang-orang yang kemudian mampu menerjemahkan alam ini ke dalam digital. Ini yang saya maksud. Jadi pada saat sebetulnya salah satu fungsi pemerintah provinsi itu adalah memasarkan, Betul. menginformasikan tentang apa yang ada di setiap daerah. Ini contoh kalau dia ada di satu wisata di satu daerah, kesenian tertentu itu miliknya lokal kan. Ya. Tapi apa peran provinsi adalah menginformasikan, membantu memasarkan itu Iya. melalui digital ini tadi. Nah, ini penting supaya ini dengan murah dan memang sekarang zamannya kan zaman digital, jadi nggak bisa kita keluar dari teknologi ini gitu loh maksud saya. Itu yang menurut saya perlu ditingkatkan untuk Dinas Provinsi Jawa Timur, menginformasikan lebih masif. Betul. Kalau masing-masing daerah kan menginformasikan dirinya sendiri, Ya kan. Betul. Nah, provinsi ini harusnya 38 kota kabupaten harus dirangkai informasi itu menjadi satu. Tadi saya bilang kesatuan tentang kebudayaan di Jawa Timur yang sekaligus menjadi objek wisata. Saya tadi tertarik dengan mozaik itu tadi sendiri. Berarti selama ini belum tertangani ya, bahwa urut-urutan bagaimana kemudian bisa. Saya aja mencari informasi tentang Mojopahit, Singosari itu sangat terpisah. Di website, di informasi yang di internet. Nah, kemarin kita ke Balai Pelestarian Kebudayaan yang di Trowulan di bawah kementerian itu. Di sana sudah ada kan informasi, tinggal kita mengambil itu, menampilkan dengan gaya kekinian lah. Iya, betul. Nah, gitu. Dengan memanfaatkan teknologi. Berarti ini masih belum melangkah ke sana. Belum. Jadi Berarti nanti akan kita dorong untuk. Masih sebatas pendataan ya. Masih sebatas pendataan. Mas Wandi, sebenarnya kan ini sesuatu yang gampang gitu. Gampang ini dalam arti kata banyak orang-orang yang sebenarnya tanpa biaya yang besar mereka mau mengupload tempat wisata, budaya-budaya yang besar. Tapi kadang-kadang mereka butuh momen ya. Misalnya kalau dulu kita kenal kan ada parade budaya. Dulu kalau misalnya di Jember itu kan ada festival jalan gitu, fashion show di jalan. Ya. Nah, selama ini bagaimana jenengan melihat, Mas Oni melihat pemerintah atau pengambil kebijakan ini merangkul orang-orang ya kayak YouTuber, TikToker atau mungkin mereka-mereka yang bergerak di bidang sosmed. Oke, sekarang ini tadi. Jadi yang pertama tadi, setiap daerah memang menyelenggarakan kegiatan seni dan budayanya. Pertanyaannya Jawa Timur ngapain kan begitu? Iya kan? Iya. Itu yang kemarin kita sampaikan ke Dinas Pariwisata waktu kita ada di Candrawilaktikta, UPT-nya Dinas. Pandan. Maka kami dorong untuk ke depan itu selalu ada event. Dinas Pariwisata Provinsi ini selama ini mensupport memang kegiatan-kegiatan di daerah. Tapi harus ada satu event besar, event kebudayaan Jawa Timur tadi ditampilkan, dan itu bisa ditampilkan di Candrawilaktikta misalnya. Jadi setiap tahun harus rutin itu, untuk supaya nggak hilang nih Jawa Timur. Artinya kayak safari gitu ya Mas. Jadi misalnya, kalau selama ini Dinas Pariwisata membantu nanggap itu apa ya? Wayang mendatangkan lah. Ya, dia memfasilitasi pagelaran wayang. Di Ponorogo, di Kediri gitu. Ini bentuk kepedulian gitu. Cuman maksud saya ada satu event besar yang harusnya ada setiap tahun yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Yang menggabungkan semua yang ada di Jawa Timur. Jadi tidak terpisah-pisah begitu. Betul. Itu yang kemarin kita usulkan supaya kelihatan ini Jawa Timur ini luar biasa. Tapi secara anggaran bisa? Itu harus diupayakan untuk. Kenapa selalu saja ketika ditanya anggaran kok kayaknya agak berat gitu? Kan ini bisa saja. Kami kemarin mensepakati itu untuk memperjuangkan itu. Banyak sekali dari
fungsi dari dinas pariwisata ini yang belum apa? Kan banyak Mas dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar mungkin bisa dialokasikan untuk budaya-budaya kayak begini. Bisa kalau pemerintah yang mendorong. Ya untuk memanfaatkan itu sangat bisa. Sehingga kesan bahwa ini hanya menjadi tanggung jawab pemerintah itu menjadi sedikit terkurangi lah, bahwa tidak harus kemudian menunggu pemerintah kan. Masyarakat juga seharusnya bisa dong. Ya sangat bisa, dan memang nggak akan mampu pemerintah saja yang menangani kebudayaan, nggak akan mampu. Pernah nggak Komisi B kemudian mendatangi tempat lain, provinsi lain yang kemudian mereka secara utuh itu mampu membuat pagelaran dan kemudian apa yang dilakukan di situ terdigitalisasi, kemudian bisa menyampaikan kepada halayak, ini loh wajah saya, datang ke sini, ini bagus. Jogja itu ya. Jogja. Kalau di Bali kan sudah lama ya. Di Bali itu setiap informasi tentang Bali itu sudah sedemikian bagusnya. Jogja juga bagus. Kami belajar di sana kemarin. Makanya kemudian menyarankan Dinas Pariwisata untuk ini tadi memanfaatkan digitalisasi di dunia pariwisata dan budaya ini tadi, budaya dan pariwisata ini. Coba kalau kita lihat selama ini kan informasi. Kadang informasi ini tidak begitu menarik. Jadi coba diklik di Dinas Pariwisata ada itu. Sudah ada semua itu sih. Tapi itu hanya sekedar informasi. Tidak menarik perhatian gitu maksud saya. Harus lebih marketable gitu maksud saya. Iya. Jadi Dinas Pariwisata ini memang menginisiasi, harusnya membuatkan konsep pemasaran lah. Gitu. Yang nggak terkait tadi kan biar nggak parsial gitu. Itu kemarin kita juga sampaikan. Jadi tidak hanya sekedar memproduk sebuah karya digital, tapi kemudian itu hanya disimpan, tidak kemudian disampaikan. Iya, kalau jangan hanya sekedar informasi, tapi lebih ada estetiknya di situ, membuat orang tertarik gitu. Iya. Nah selama ini kan baru pada tahap informasi tentang budaya dan pariwisata di Jawa Timur. Mas Soni tadi kan butuh wadah kalau dibilang momen acara-acara besar yang kemudian diorkestrasi oleh pemerintah provinsi. Kalau kita melihat peluang yang paling besar untuk kita bisa menampilkan itu apa saja yang dari Jawa Timur ini yang kira-kira sehingga ini menjadi event wisata tahunan misalnya seperti itu. Ya, sebetulnya kan sudah dilakukan tapi di daerah masing-masing ya. Ada reok, ada jaranan di wilayah Kediri, ada bantengan di wilayah Mojokerto, Malang, ada ujung, ada macam-macam. Tapi ini kalau yang menampilkan di level provinsi adalah dinas di provinsi, itu beda. Selama ini kan dilakukan di supportnya di kabupaten masing-masing. Sehingga tidak nampak ini kerja provinsi kepada masyarakatnya sendiri. Betul, hanya sebatas pelestarian saja, tidak pada konteks pemanfaatan untuk hal-hal yang lebih ekonomis. Nah itu harus diciptakan kegiatannya, melibatkan anak muda, karena digital ini, dunia anak muda ini sudah pakai digital. Betul, gitu. Nah kalau misalnya kita bicara anak muda ini kan berarti bahwa ada yang loose kalau boleh dikatakan, sehingga kemudian harusnya kan anak muda ini diikut sertakan seperti itu. Betul. Nah kalau menurut jenengan kira-kira atau Mas Oni ini melihat digitalisasi yang terutama untuk budaya ini kepada anak muda seharusnya seperti apa yang harus dilakukan? Ya mungkin pemerintah sedang kesulitan menghalau budaya luar melalui ini ya, era teknologi ini ya, sehingga tidak punya strategi gitu. Nah harus diimbangi dengan informasi-informasi yang menarik bagi anak muda. Satu, dia harus, contoh ini ya, kemarin saya melihat pagelaran wayang orang di Cak Durasim yang memang kegiatannya Dinas Pariwisata Provinsi. Itu sangat menarik, yang nonton anak muda. Karena rupanya di dalam tampilannya itu sudah disisipi adaptif dengan sukanya anak muda ini. Nah, kayak gitu maksud saya. Nah, kalau kita terlalu konvensional anak muda itu, maka ya dia tidak akan tertarik. Dia lebih tertarik dengan dia melihat budaya Barat bagaimana, budaya Korea bagaimana, budaya Jepang bagaimana.
Nah, kita tidak pernah menandingi itu. Oh. Nah, harus kita tampilkan itu di digital juga. Berarti kan harus ada yang berubah atau diubah dari tampilan itu sendiri. Betul, dari tampilan itu dan menggunakan teknologi digital ini tadi. Mas, hari ini kan orang itu tidak terlalu suka dengan tayangan panjang. Ya. Betul. Nah, sementara kita tahu bahwa budaya-budaya kita ini tayangannya panjang-panjang. Contoh saja misalnya wayang kulit. Kayak kita ngomong ini kepanjangan juga. Wayang kulit gitu ya misalnya. Itu kan butuh, bahkan harus pagi, dari tengah malam sampai pagi. Nah, ini kan juga sebenarnya menjadi masalah juga. Jadi cukup dikasih resume toh yang masuk di sini. Artinya tidak semua secara detail diceritakan. Di diresumkan saja. Digital itu ya maksudnya. Iya. Jangan kemudian menceritakan sejarah Jawa Timur, orang disuruh menghafal kerajaan Majapahit pada tahun sekian-sekian, nama rajanya aja susah dihafal kok. Gitu loh. Jadi dibuat yang simple. Kalau ingin detail, itu ada lagi informasi yang lebih detail. Nah, ini kenyataannya karena dunia sekarang nggak mau, kita sendiri juga cari yang simpel-simpel aja. Betul. Jadi harus menyesuaikan, harus beradaptasi dengan kemajuan zaman ini. Itu belum dilakukan? Ada, tapi masih terpisah-pisah gitu. Baru menginformasikan ya. Ada itu di mana sih, Mas? Ada di websitenya Dinas Pariwisata itu ada. Tapi kan kita melihat kok kayaknya kurang masif ya dalam menyampaikan itu kepada kurang masif. Itu yang kemarin kita dorong. Gitu loh. Mungkin ke depan kita usulkan supaya ditambah anggarannya. Termasuk bicara dunia online, itu pasti harus diikuti dengan kegiatan offline. Ya, betul. Nah, artinya di kegiatan yang tadi saya sampaikan, kami kemarin berdiskusi dengan dinas, harusnya dinas punya satu kegiatan event level provinsi yang gede gitu. Besar ya. Misal dilakukan di Candrawilwatika yang menggambarkan tentang Jawa Timur. Nah, sehingga orang ini tidak lepas tidak kehilangan ini tadi. Selama ini coba sama cek, itu tidak dirangkai dengan baik lah, gitu loh maksud saya. Eman ya kalau gitu ya. Eman sangat. Tapi bahwa Mas Oni setuju ini merupakan bahan baku untuk meningkatkan kesejahteraan melalui wisata ya. Betul lah, itu akan menggerakkan hampir semua sektor ya. Artinya ada kuliner, ada akomodasi penginapan, ada transportasi, macam-macam itu. Padahal kita punya banyak sekali daftar panjang wisata yang terkenal. Ada Candi Penataran, Candi Singosari, Trowulan, Kampung Osing, Keraton Sumenep, Kelenteng Sanggar Agung, Reok Ponorogo, hingga Festival Gandrung Sewu. Yang hari ini terkenal cuma Reok Ponorogo, Mas. Cerita tentang reok juga orang tidak tahu. Orang cuma tahunya bahwa reok itu gerakannya seperti itu, makan Itu maksud saya. Kita sekarang ini kenyataannya. Mas Nang, saya tadi sebutkan. Kalau ngomongkan tentang sejarah kerajaan di Jawa Timur, ada Medang. Kemudian ada Kahuripan. Kemudian ada Jenggala Kediri, keluar kemudian Singosari, kemudian Mojopahit. Itu satu rangkaian gitu loh. Kemudian masuk penyebaran Islam yang cukup masif di Porowali, ditandai dengan bukti-bukti sejarah dan makam-makam Porowali. Kemudian masuk masa Belanda misal. Kemudian ada bangunan tua di Surabaya di beberapa tempat, di Bojonegoro, bangunan tua. Ini rangkaian cerita tentang Jawa Timur. Yang harusnya dirangkai dalam satu informasi yang utuh, yang menarik, yang singkat, gitu maksud saya. Jadi lebih membuat orang tertarik. Coba sekarang itu tadi, kita hanya tahu bahwa ini gedung internasional di Surabaya di Jembatan Merah. Itu untuk apa, kapan dibangun, macam-macam kita tidak tahu. Ternyata bangunan zaman Belanda itu tebel ya gini-gini dong. Iya betul. Kan secara sejarahnya lepas dari sejarahnya gitu. Kita tidak pernah tahu bahwa ternyata peradaban di Jawa Timur ini kayak gini gitu. Mas, sekali lagi soal anak muda nih sekarang, bagaimana merangsang mereka untuk kemudian tertarik untuk mengenal budaya itu,
kemudian menjadikannya sebagai sesuatu yang menarik untuk kemudian orang datang ke tempat mereka ada, itu seperti apa, Mas? Jadi literasinya ya. Jadi kalau kita ngomongin sejarah itu menjemukan gitu. Iya, iya. Mulai kita sekolah dulu kalau ada pelajaran sejarah itu menjemukan. Kemudian itu dibuat harus menarik sehingga anak muda mau mengenal dulu. Ya, betul. Oh, ternyata kayak gini. Di mana tempatnya? Tampilkan dengan baik, tampilkan dengan menarik juga. Iya, iya, iya. Kemudian libatkan mereka dalam aktivitas kebudayaan. Oh. Jangan dilepas begini saja. Libatkan pelan-pelan untuk. Jadi membuat dia tertarik ini memang tantangannya. Karena kenyataannya budaya kita kalah menarik sama kayak budaya Korea misal, Jepang. wah gitu. Kita ini tantangannya, ya. Itu tantangannya loh ya. Saya pikir itu. Jadi mereka harus kemudian dipahamkan soal bagaimana memanfaatkan teknologi ini dengan bijak. Kan selama ini kan mungkin juga untuk hal-hal yang kurang bagus. Jadi dia harus dikasih betul wawasan itu. Dirangsang untuk tertarik, pelan-pelan aja dilibatkan. Jadikan dia duta budayanya. Oh. Jadikan dia bikin konten kreator. Dia nanti dia yang bikin. Tapi kan selama ini ada Raki Jawa Timur. Ya, itu kan dia hanya ngetes wawasan, kemudian berdiri dengan perform yang menarik. Wawasan. Tetapi begitu apakah dia mampu mempengaruhi anak muda yang lain belum tentu. Kayak sampai ini kan enggak menarik ini karena pakai udeng gini. Ya. Kan harus dikemas gitu maksud saya. Nah, sorry nih guyon. Enggak apa-apa. Jadi cara mempengaruhi anak muda itu mereka yang tahu caranya. Ajak dia sebagai penyambung lidah anak muda gitu. Dan ini sorry, jadi saya mikir ya bukan hanya sekedar ada duta anak muda ini, bukan begitu. Tantangannya adalah anak muda yang lain ini harus tertular. Iya, harus tertarik pada itu tantangannya. Saya pikir itu. Tapi sekarang kan banyak sekali ini sosial media yang ya itu sudah ada di tangan gitu, Mas. Apakah tidak itu kemudian dimaksimalkan oleh pemerintah? Bukan, itu kan mereka melakukan sendiri komunitas itu. Oh. Ini yang kita bicarakan kan pemerintah harus berbuat apa untuk anak muda ini, untuk melestarikan budaya ini. Jadi raka-raki tadi harus ditambahi grade-nya. Iya dong. Misal aja, kita dorong provinsi mengadakan pelatihan tentang pembuatan konten budaya. Budaya, oke. Misal 38 kota kabupaten diundang, kirim 3 orang, 1 ahli IT, 1 ahli grafis, satunya tentang narasinya. Iya. Dia diminta untuk menceritakan tentang wilayah masing-masing. Dia sudah punya manfaat itu. Tuh, kita kumpulkan. Nah, yang selama ini dilakukan kan teman-teman komunitas ini dalam rangka melestarikan budaya Jawa, dia berupaya sendiri kan kasihan juga itu. Mas Sony ini kan dari PDI Perjuangan, yang dekat dengan akar budaya masyarakat. Ini ngeri pertanyaannya. Enggak lah. Ya. Kan kita tahu lah bahwa ya harus diakui lah bahwa PDI ini adalah partai yang sangat dekat dengan budaya, dekat dengan filosofi dan juga psikis mereka. Selama ini ada nggak gerakan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sendiri ini dengan sebagai kader partai, ya bagaimana budaya ini kemudian terdigitalisasi, satu, yang kedua pasti tetap disukai oleh anak-anak muda, karena setahu saya hari ini PDIP juga banyak anak mudanya yang luar biasa loh dalam mengembangkan budaya dan juga kelebihan-kelebihan yang ada di masyarakat itu sendiri. Karena kedekatan, jadi sangat paham nih maunya apa, harus bagaimana, kan seperti itu. Ya, jadi kebetulan saya sendiri di PDI Perjuangan di Dewan Pimpinan Daerah, saya Wakil Ketua Bidang Kebudayaan. Oh. Di kami ada Badan Kebudayaan Nasional yang ngurusi soal itu. Nah, cuman memang kami sampai hari ini kalau di Kendang Sari itu ada latihan ludruk. Dan ke depan ini pengurusnya muda-muda ini pemain ludruknya ini mulai dari SD sampai dia kuliah. Oh begitu? Ya,
Dan para pelaku ini disupport di beasiswa oleh Mbak Putih Guntur melalui program pemerintah. Jadi dalam konteks pelestarian kami sudah melakukan dan itu dilakukan di setiap daerah. Kami juga mempromosikan berapa, tapi kan yang punya anggaran besar itu kan pemerintah. Ya, artinya mungkin saya juga ditugaskan di Komisi B juga dalam kepentingan itu sehingga mengarahkan atau membantu memberikan pemikiran bagaimana tentang pelestarian kebudayaan. Nah, contohnya begitu. Kalau di kami ada itu. Ada badan yang ngurusi tentang. Untuk pengkaderannya bisa sampai ke kabupaten, kecamatan, bahkan desa? Level itu ada di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten. Dan kita setiap tahun melakukan diklat lah ya tentang atau diskusi tentang kebudayaan tadi. Jadi bagaimana upaya melestarikan, melindungi, memajukan gitu. Dan terakhir ini kan yaitu tadi tantangannya. Budaya harus adaptif. Dia tidak boleh tidak ngerubah pakem. Tapi bisa yang orang kemarin itu tampil pakemnya tetap. Cuma ada sedikit guyonan yang anak muda, kemudian ada tampilan lagu-lagu kekinian gitu untuk menghangatkan suasana gitu. Tapi berat loh Mas, kan bahasanya bahasa tinggi kalau katanya sekarang. Jangankan bahasa kromo ya. Bahasa biasa aja kadang-kadang udah kecampur-campur gitu. Iya, memang ini kan harus, juga menjadi tantangan ya. Memang harus adaptif ya. Tapi maksud saya tidak tahu, saya hanya membaca di negara lain itu memang dipelihara oleh negara, harus dijaga oleh negara karena memang anggarannya besar. Di Jogja itu tentang bahasa, tentang apa juga jadi, meskipun mungkin masyarakatnya sudah campur aduk bahasanya. Tapi negara, pemerintah itu mempertahankan itu. Akar budayanya tetap dijaga. Tetap harus dijaga. Untuk Jawa Timur sendiri menurut Mas Oni masih dalam batas terjaga atau seperti apa ini? Hampir di semua wilayah itu yang menjaga itu banyak masyarakatnya. Masyarakat sendiri ya? Iya. Jadi ya untung saja gitu masyarakat kita ini baik. Orang Jawa selalu untung, nggak pernah rugi. Ya, menarik juga sebenarnya kalau kita mau pengennya sih lebih panjang lagi ya, tapi karena memang waktu kita tidak panjang ya mungkin ada harapan lah, karena kita tadi sudah agak sedikit menguak bahwa ini masih kurang nih, ini harus dikembangkan nih, kemudian harus ada modifikasi supaya anak muda kemudian suka, apalagi yang kira-kira harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur agar ini budaya ini terdigitalisasi, dikenal, disukai, dan orang datang sebagai bentuk penghargaan, dan ini menjadi potensi ekonomi yang besar untuk masyarakat dengan event-event budaya ini. Ya, saya pikir itu yang tadi kita sampaikan. Kami juga sudah sampaikan kepada dinas, bikin blueprint bagaimana kebudayaan di Jawa Timur ini apa saja dan bagaimana menampilkan, mempromosikan itu. Dan buat itu menarik karena zamannya ini zaman digital, zamannya anak muda, dibuat semua informasi ini menarik, jangan terpisah, jangan parsial ini tadi. Jadi dibuat satu gambaran utuh tentang Jawa Timur, kemudian tampilkan dengan gaya-gaya kekinian sehingga banyak yang suka. Banyak yang terlibat, banyak yang menjaga. Karena memang pemerintah saya nggak akan mampu menjaga kebudayaan yang sangat banyak. Sangat banyak. Gitu. Mas Oni, terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Sudah hadir dan bicara tentang budaya dan digitalisasi kebudayaan kita, karena memang ini sesuatu yang harus kita bicarakan, Mas. Betul. Ke depan orang akan lebih suka melihat dan mencari sesuatu yang lebih gampang daripada kemarin yang pakai buku dan lain sebagainya, dan itu hari ini kayaknya sudah berubah. Iya, sudah nggak ada kertas-kertas seperti mau jual kertas kiloan tuh juga susah. Sudah buat bungkus aja ya. Mas Oni, terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Mas Rang ya. Ketemu lagi di podcast Kopi Nama mendatang. Ya, literasi digitalisasi menjadi sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan ke depan. Ini menjadi sebuah tantangan buat pemerintah agar bisa menciptakan sebuah dokumentasi yang kemudian tidak panjang, tidak berbelit, tapi bisa menyampaikan pesan-pesan budaya kita sehingga menjadi sesuatu yang menarik. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perbincangan yang luar biasa, menjadi sesuatu yang lebih menarik dan bisa merubah segala sesuatunya, bahwa wisata bisa menjadi bahan baku untuk kesejahteraan masyarakat. Saya Anang Cak Bro, kita ketemu lagi di podcast Kopi Nama mendatang. Sampai jumpa lagi.
Thank you.